Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Siti Aisyah, yaitu dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Masih melanjutkan pertemuan yang kemarin, yaitu surat pribadi dan surat dinas. Sekarang menelaah struktur dan bahasa surat pribadi dan surat dinas. Menelaah adalah proses mengamati perbagian seperti bagian struktur teks dan kebahasaannya, ya. Yang pertama yaitu atau nomor 1, menelaah struktur surat pribadi dan surat dinas. Surat pribadi dan surat dinas memiliki perbedaan. Kalau surat pribadi di sini A yaitu surat pribadi menyusun surat pribadi yang baik dan benar, perlu diperhatikan struktur dan surat tersebut. Struktur surat pribadi pada umumnya terdiri atas pendahuluan, isi, dan penutup. Dalam struktur surat pribadi antara lain di sini ada susunannya. Yang pertama yaitu alamat dan tanggal surat. Yang kedua salam pembuka. Yang ketiga kalimat pembuka. Yang keempat isi surat. Yang kelima yaitu penutup surat. Yang keenam salam akhir. Yang ketujuh yaitu nama dan tanda tangan, ya. Saya ulangi lagi, struktur surat pribadi, ya. Di sini ada susunannya. Yang pertama yaitu 1, alamat dan tanggal surat. 2, salam pembuka. 3, kalimat pembuka. Yang keempat isi surat. Kelima yaitu penutup surat. Yang keenam yaitu salam akhir. Dan ketujuh yaitu nama dan tanda tangan. Selanjutnya yaitu surat, contoh surat pribadi, ya. Di situ tadi kan ada alamat dan tanggal surat. Contohnya yaitu Kudus, ya, tanggal 29 Maret 2021. Ini dinamakan tanggal surat. Salam kangen. Salam kangen di sini adalah bisa dikatakan salam pembuka, ya. Apa kabar Aim? Di sini adalah dinamakan kalimat pembuka. Aim, setelah kamu pindah ke Semarang, bagaimana rasanya sekolah di sana? Liburan semester ini aku dan keluarga berencana berkunjung ke rumah pamanku di Semarang. Aku akan sangat senang jika dapat bertemu denganmu. Kirimkan alamatmu kepadaku ya. Nah, ini dinamakan isi surat. Sekian dulu, semoga kamu dapat membalas surat ini. Aku tunggu balasanmu. Nah, ini dinamakan penutup surat. Sahabatmu. Nah, ini adalah dinamakan salam akhir, ya. Nama Giati di sini adalah nama dan tanda tangan. Jadi struktur dalam surat pribadi, ya, tadi sudah ibu kasih contoh
contoh daripada surat pribadi yang di dalamnya itu ada alamat dan tanggal surat, salam pembuka, kalimat pembuka, isi surat, penutup surat, salam akhir, nama dan tanda tangan. Itu dinamakan struktur daripada surat pribadi. Ya. Selanjutnya yaitu anak-anak perhatikan surat dinas. Struktur yang terdapat dalam surat dinas berbeda dengan surat pribadi. Pada surat dinas di sini yaitu strukturnya menggunakan kepala surat, ya. Struktur daripada surat dinas diantaranya yaitu 1. Kop surat atau kepala surat. Yang kedua yaitu tanggal surat. Ketiga yaitu nomor. 4 yaitu lampiran. Yang kelima yaitu perihal atau hal. Yang keenam yaitu alamat. 7 yaitu salam pembuka. Yang ke-8 yaitu isi surat. Yang ke-9 salam penutup. 10 nama. 11 yaitu tembusan. Yang 12 adalah inisial, ya. Jadi struktur dalam surat dinas itu ada 12. Yang pertama, ya saya ulang lagi, yang pertama yaitu kop surat atau kepala surat. Yang kedua yaitu tanggal surat. Yang ketiga yaitu nomor. 4 lampiran. Yang kelima perihal atau hal. Yang keenam yaitu alamat. Yang ketujuh yaitu salam pembuka. Ke-8 yaitu isi surat. Yang ke-9 salam penutup. 10 nama. 11 yaitu tembusan. Dan 12 inisial, ya. Perlu anak-anak ingat-ingat antara struktur surat pribadi dan surat dinas. Surat pribadi tadi strukturnya yaitu ada 7 macam. Sedangkan kalau surat dinas itu ada strukturnya ada 12, ya. Perlu anak-anak ingat-ingat. Selanjutnya yaitu membandingkan antara unsur surat pribadi dan surat dinas, ya. Unsur, ya, di sini unsur surat pribadi yaitu di dalamnya itu kop surat atau kepala surat itu tidak ada. Sedangkan kalau surat dinas itu ada, ya. Selanjutnya tanggal surat. Tanggal surat kalau surat pribadi itu ada, sedangkan surat dinas juga ada. Ya, nomor. Ya, nomor di sini kalau surat pribadi itu tidak ada, sedangkan dalam surat dinas itu ada. Lampiran. Lampiran dalam surat pribadi juga tidak ada, sedangkan pada surat dinas itu ada. Perihal atau hal, ya, dalam surat pribadi itu tidak ada, sedangkan pada surat dinas itu ada. Alamat. Alamat dalam surat pribadi itu ada, sedangkan pada surat dinas itu juga ada. Salam pembuka. Salam pembuka di sini dalam surat pribadi ada, sedangkan pada surat dinas juga ada. Isi surat. Isi surat dalam surat pribadi ada, sedangkan dalam surat dinas juga ada. Ya.
Salam penutup. Salam penutup dalam surat pribadi juga ada, sedangkan pada surat dinas itu ada. Nama dalam surat pribadi ada, sedangkan pada surat dinas juga ada. Ya, itu adalah unsur dalam surat pribadi, ya, membandingkan unsur dalam surat pribadi dan surat dinas. Ya, anak-anak perlu kalian mengerti, kalian pahami bahwa dalam membandingkan antara unsur surat pribadi dan surat dinas itu sudah Ibu sampaikan. Ya, anak-anak perhatikan atau kalian pelajari yang sungguh-sungguh apa yang saya sampaikan tadi, ya. Jadi dalam unsur surat pribadi dan surat dinas tadi sudah saya sampaikan. Selanjutnya yaitu menelaah pasangan unsur dan alasan penulisan. Penulisan dalam surat pribadi dapat ditujukan untuk kegiatan mengundang, memohon, meminta penjelasan, menanyakan kabar, dan menceritakan pengalaman. Penulisan surat dinas dapat ditujukan untuk memohon izin bertugas, izin tidak dapat mengikuti kegiatan, pemberitahuan, dan undangan, ya. Jadi tadi penulisan surat pribadi dapat ditujukan untuk kegiatan mengundang, memohon, meminta penjelasan, dan menanyakan dan kabar, dan menceritakan pengalaman, ya. Tuh. Selanjutnya yaitu menelaah bahasa pada surat pribadi dalam berbagai tujuan, ya. Penggunaan bahasa pada surat dinas dan surat pribadi ini berbeda, ya. Adapun pada surat dinas menggunakan pilihan kata sapaan bersifat formal dan menggunakan ragam bahasa baku, ya. Di sini adalah dalam surat dinas di sini menggunakan paham kata sapaan bersifat formal dan menggunakan bahasa baku. Bahasa baku di sini adalah bahasa yang sesuai dengan kamus, ya. Selanjutnya, ya, pada hakikatnya, ya, dalam menyusun surat itu sama dengan menyusun sebuah karangan, ya. Oleh sebab itu ketentuan-ketentuan dalam menyusun surat itu sama dengan ketentuan-ketentuan dalam mengarang. Ketentuan-ketentuan di sini yaitu meliputi A. Menggunakan tanda baca dalam surat, ya. Ya, jadi menggunakan tanda baca dalam surat seperti halnya yaitu ada titik, tanda titik, ya, tanda titik, terus lagi ada tanda koma, ya. Dalam tanda koma ini berfungsi untuk digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu perincian, ya. Yaitu yang B memisahkan kalimat setara, yang C yaitu memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat mendahului induk kalimat, ya. Yang D yaitu digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung, ya, seperti oleh karena itu, jadi, lagi pula, meskipun begitu, dan akan tetapi yang terdapat pada awal kalimat.
Selanjutnya yaitu dapat di belakang kata-kata seperti oh, ya, wah, aduh, dan kasihan yang terdapat pada awal kalimat. Selanjutnya yaitu F digunakan di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Ya, selanjutnya yaitu G dipakai untuk mengapit keterangan tambahan dan keterangan oposisi. Selanjutnya yaitu anak-anak yang ketiga yaitu tanda garis miring. Penggunaan tanda garis miring biasanya untuk penomoran atau surat. Ya. Yang keempat yaitu tanda titik dua. Tanda titik dua di sini biasanya dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian, saya ulang lagi ya, pemberian. Selanjutnya yaitu tanda tanya. Tanda tanya di sini adalah berfungsi untuk mengakhiri kalimat tanya. Ya, sedangkan selanjutnya yaitu tanda elipsis, yaitu digunakan untuk menggambarkan kalimat yang terputus-putus. Selanjutnya yaitu B menggunakan huruf kapital. Huruf kapital di sini adalah biasanya digunakan untuk penulisan huruf pertama pada kalimat nama orang, jabatan, gelar, pangkat, bulan, lembaga pemerintahan, instansi atau organisasi. Yang selanjutnya yaitu C menggunakan kata baku. Ya. Yang D yaitu menelaah kesalahan dalam penulisan surat. Demikian materi pada kali ini ya, saya mohon kepada anak-anak belajar yang sungguh-sungguh supaya apa yang kau cita-citakan tercapai ya, yang kau inginkan. Dan nanti ada tugas dari saya ya, perlu anak-anak kerjakan di rumah ya. Nanti akan saya sampaikan tugas tersebut ya, dan saya ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.